Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk berkebaktian secara online. Dengan itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan namanya. Sebelum kita mulai, marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, diambil dari PKJ 2 ayat 1. Kebaktian rumah tangga ini terjadi karena pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Mari kita sambut potun dan salam tadi dengan pujian dari PKJ 27, 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita rendahkan hati kita dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami masih dapat menghadap Engkau di tengah segala kesibukan kami. Kami mengucap syukur
kalau Roh Kudus masih mengingatkan kami, mendorong kami untuk berkomunikasi dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh teringat akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Engkau mengampuni dosa-dosa kami di masa yang lalu, di masa yang kini, bahkan di masa yang akan datang. Karena kasih-Mu tidak pernah terbatas. Ya Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini kami masih dapat makan dan minum dengan secukupnya. Dengan bersama-Mu, ya Bapa, kami tidak pernah merasa kekurangan. Inilah doa ucap syukur kami, ya Tuhan. Engkau Allah yang mendengar dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan dan mendengarkannya, mari kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 15:1. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, yang terus menunjukkan kesetiaan terhadap kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap kami, yang ingin terus-menerus memanggil agar kami mau berbalik, agar kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu lah yang terus-menerus memperlengkapi kami. Sebagian dari berita firman akan kami baca dan renungkan pada saat ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan yang memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, kiranya juga ditolong dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 12 sampai 25 merupakan bagian dari perikop yang berjudul Hidup oleh Roh.
Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan memelihara firman dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita dalam kebaktian rumah tangga hari ini adalah hidup menurut roh dan berbuah dalam perbuatan. Bapak Ibu Saudara, ada cerita tentang seorang bapak yang bernama A terpaksa berutang kepada bapak B karena kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Di awal pembayaran cicilannya lancar. Namun belakangan Bapak A sangat kesulitan dan tidak bisa membayar hutangnya seperti sedia kala. Pak B rupa-rupanya seseorang yang tidak ada toleransi sama sekali. Ia menuntut Bapak A untuk segera membayar hutangnya, dan jika tidak maka seluruh hartanya akan disita, bahkan mengancam akan memenjarakannya. Dan kisah ini didengar oleh Bapak C. Ia mendengar situasi tersebut dari tetangganya Bapak A yang kebetulan bekerja di tempatnya. Karena merasa kasihan, Bapak C bersedia membayar semua sisa hutang Pak A tersebut. Dan tentu saja Bapak A sangat gembira, meskipun ia sadar bahwa ia saat ini sudah tidak lagi berutang ke Bapak A, ke Bapak B, tetapi ke Bapak C. Tapi dia tahu Bapak C itu adalah seorang yang lebih baik, yang penuh belas kasihan. Oleh karena itu,
Bapak A pun bersedia melakukan apa saja yang bisa dilakukannya agar supaya bisa melunasi hutangnya kepada Bapak C. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, cerita di atas ini dapat menjadikan contoh gambaran dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Paulus menyebut kita sebagai orang-orang berutang. Berutang kepada siapa? Paulus mengatakan bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, kita berutang pada roh. Daging biasanya dikontraskan dengan roh. Sebagaimana hutang kepada daging membawa konsekuensi hidup menurut daging, demikian pula hutang kepada roh berarti hidup oleh roh. Selain itu, Rasul Paulus menjelaskan betapa pentingnya karya Roh Kudus atau karya roh dalam kehidupan orang Kristen, yaitu memerdekakan, memberi arah pikiran baru yang lebih baik, dan akan membangkitkan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, hutang kepada roh harus dibayar dalam bentuk pembunuhan terhadap perbuatan-perbuatan tubuh sebagai sebuah proses terus-menerus yang harus kita lakukan. Tentu saja ini tidak mudah, bahkan bisa dikatakan berat, melelahkan, dan panjang. Karena melawan kedagingan kita itu memang tidak mudah dan juga tidak menyenangkan. Tapi kita tidak perlu putus asa karena kuncinya terletak pada roh. Di ayat 13 dikatakan oleh roh. Walaupun demikian bukan berarti orang-orang percaya itu bersikap pasif saja. Namun yang harus kita lakukan adalah harus aktif mematikan perbuatan-perbuatan daging. Karena kemauan dan kekuatan disediakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan telah menerima Roh Kudus, kita harus hidup bukan menuruti keinginan daging atau dosa, tapi hidup menurut roh yang berarti dipimpin oleh roh, melakukan apa yang dikehendaki oleh roh, dan secara sederhana kehidupan kita menghasilkan buah-buah roh. Kita yang sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan, kiranya akan terus-menerus berusaha untuk menjalani hidup menurut roh. Kita bertanggung jawab terhadap iman kita. Sekalipun tentu saja kita akan mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi pada waktunya kita akan mendapatkan apa yang menjadi janji, yaitu keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian pembacaan Alkitab ini kita tidak hanya dikatakan sebagai orang-orang berutang yang sudah dibebaskan, tapi juga kita dikatakan sebagai anak-anak yang menjadi ahli waris. Sebagai anak-anak yang menjadi ahli waris, kita juga harus hidup sebagaimana seharusnya menjadi anak-anak Allah. Dan kita diberi pilihan untuk berkomitmen melakukannya. Dan tentu saja ketika kita berkomitmen melakukannya, kita akan dimampukan karena ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya yang menghasilkan buah-buah roh. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan, kita renungkan, dan juga bisa kita sharingkan dengan anggota keluarga atau yang bersama-sama sedang mengikuti kebaktian online ini.
baik bisa dilakukan saat ini dengan menjeda tayangan ini, ataupun bisa dilakukan setelah tayangan ini berakhir. Pertanyaannya yang pertama, siapakah yang lebih kita taati selama ini dalam kehidupan kita, keinginan daging kita atau kehendak Tuhan? Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dapat mewujudkan hidup dalam roh dan menghasilkan buah yang baik? Selamat merenungkan dan men-sharingkannya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan gereja dari segala abad dan tempat demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita, dan sebagai ayat pengantar diambil dari Yunus 2 ayat 9. Demikian, tetapi aku dengan ucapan syukur, aku persembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita iringi dengan pujian dari PKJ 149 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kini kita akan kembali merendahkan hati kita. Kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah kami yang kekal, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat firman yang boleh diberitakan, yang kembali mengingatkan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang percaya. Harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan iman kami, dengan status kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, dan juga sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mampukan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong setiap anggota keluarga
baik para orang tua, suami dan istri. Tuhan menyertai dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha. Semuanya boleh kami lakukan dengan baik, memberikan kecukupan bagi kami. Dan kami juga boleh hidup sebagai teladan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan juga yang memberkati anak-anak kami yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan, sedang dalam masa studi, atau sedang bekerja. Tuhan juga yang memberkati anak-anak kami juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang diberkati dengan kesehatan, dan juga yang boleh mempersembahkan kehidupan untuk kemuliaan Tuhan semata. Tuhan karuniakan keberhasilan baik saat ini maupun di masa depan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, baik bergumul karena masalah ekonomi, pergumulan karena konflik-konflik yang terjadi baik di tengah-tengah keluarga atau dengan sesama kami yang lain, maupun kami yang sedang bergumul karena sakit dan kerinduan akan pemulihan. Tuhan tolong kami agar supaya kami boleh melewati pergumulan ini dan boleh mendapatkan jalan keluar. Yang sedang kekurangan, Tuhan kiranya cukupkan. Yang sedang mengalami konflik, kiranya boleh hadir perdamaian. Dan kami yang sedang sakit dan merindukan pemulihan, Tuhan sembuhkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat secara khusus buat kami yang sampai saat ini belum tidak atau belum bisa beribadah secara langsung di gedung gereja karena situasi pandemi. Tuhan kiranya yang menolong kami agar tetap menghadirkan rasa sukacita, dan kami juga boleh terus bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih. Kami mau berdoa ya Tuhan buat gerejamu. Tuhan tolong juga setiap karya penata layanan yang ada, yang kami tahu tidak mudah dilakukan pada saat ini di tengah-tengah masa pandemi. Tapi kami boleh merasakan bahwa Roh Kudus-Mu terus menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, di masa pandemi ini yang masih terus berlangsung, Tuhan kiranya yang menolong agar pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan juga yang memampukan kami untuk dengan sukacita melakukan protokol kesehatan, baik dalam melakukan aktivitas di luar rumah, bekerja, belajar, makan, dalam peribadatan-peribadatan yang kami lakukan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya yang menolong, memberi hikmat, dan memampukan kepemimpinan yang ada menjadi kepemimpinan yang membawa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan hidup bersama dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat berkat yang terus tercurah bagi kami. Sebagian kami persembahkan kembali dalam bentuk persembahan. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih, baik kasih kami kepadamu maupun kasih kami kepada sesama. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali memuji Tuhan melalui lagu penutup kita. Tuhan mengutus
berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.